Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Kemudian salawat seiring salam tak lupa kita haturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita yang patut kita contoh dan teladani dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Kemudian dari mimbar ini khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya sebaik-baik bekal seorang muslim adalah ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintah dan larangan yang dimana perintah itu untuk dilaksanakan dan larangan itu untuk dijauhkan dan ditinggalkan. Lantas, apa itu kezaliman? Kezaliman secara bahasa sebagaimana disebutkan dalam Kamus Lisanul Arab, yaitu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adapun secara istilah, kezaliman diistilahkan yaitu dengan melakukan suatu hal yang keluar dari koridor kebenaran, baik itu dalam bentuk kekurangan ataupun melebihi batas. Kemudian Al-Asfahani juga mendefinisikan tentang kezaliman ini. Beliau mengatakan, kezaliman itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi al-mukhtassi bihi, imma bi nuqsan aw bi ziyadah aw bi 'uduli an waqtihi aw makanihi. Kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya, baik itu berupa kekurangan ataupun adanya tambahan, baik itu yang tidak sesuai dari sisi waktunya ataupun dari sisi tempatnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga mendefinisikan kezaliman ini dengan mengatakan tarku wajibin wa fi'lu muharramin, meninggalkan suatu kewajiban dan melakukan suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa definisi dari kezaliman yang pada hakikatnya kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan lawan dari kezaliman ini sendiri adalah adil, yang dimana adil itu adalah meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, sesuai pada posisinya yang tidak keluar dari koridor kebenaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang kezaliman kecuali pasti ada dampak buruk yang ditimbulkan dari kezaliman itu sendiri. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang yang berlaku zalim. Atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin
wa siyamin wa zakatin wa yati qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi ukhidha min khatayahum fayu'ta alayhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut itu di antara kami, menurut kami wahai Rasulullah, adalah mereka yang tidak punya dirham ataupun harta benda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi ucapan dari para sahabatnya, sungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku, yaitu yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa dan zakat, akan tetapi di samping itu dia juga membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, makan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain. Maka karena kezalimannya tersebut, kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang telah ia zalimi, dan apabila kebaikannya telah habis untuk menutupi kezalimannya, maka diambillah perbuatan dosa atau dosa-dosa keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah ia zalimi, sehingga ia pun memikul dosa orang yang telah ia zalimi dan ia pun dicampakkan ke dalam neraka. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahasanya pada hari kiamat nanti orang yang berlaku zalim itu akan mengalami kebangkrutan di hari kiamat, yang dimana kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang telah ia zalimi, dan apabila kebaikan-kebaikannya telah habis untuk menutupi kezalimannya, maka diambillah keburukan ataupun dosa-dosa yang telah ia zalimi kemudian diberikan kepadanya dan ditimpakan kepadanya, dan akhirnya ia pun dicampakkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu 'amalun shalih ukhida biqadri mazlamatihi wa in lam takun lahu hasanat ukhida bi sayyiati sahibihi fa humila 'alaihi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang telah melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik itu berupa kehormatan atau yang lain, maka hendaknya ia meminta kehalalannya, artinya meminta maaf kepada saudaranya sebelum dinar dan dirham tidak lagi bermanfaat di hari itu. Apabila ia mempunyai amal soleh atau kebaikan-kebaikan, maka kebaikannya akan diberikan kepada orang yang telah ia zalimi, dan apabila kebaikannya telah habis, maka keburukan dari orang yang telah ia zalimi akan ditimpakan kepada dirinya, dan ia pun memikul dosa dari orang yang telah ia zalimi. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak buruk yang kedua yang akan didapatkan oleh orang yang berlaku zalim adalah berupa kegelapan di hari kiamat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Wattaqi da'watal ala la'natullahi 'alal zalimin yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan bahwasanya orang yang melakukan tindak kezaliman, ia akan mengalami kegelapan demi kegelapan di hari kiamat. Dan yang dimaksudkan dengan kegelapan ini adalah berupa kesulitan, kesusahan, penderitaan dan kesengsaraan, dan sanksi ataupun hukuman yang akan dialami oleh orang yang melakukan kezaliman. Kemudian dampak buruk yang berikutnya adalah orang yang melakukan kezaliman akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Ingatlah pada hari ketika permintaan maaf tidak akan berguna lagi bagi orang yang telah berlaku zalim, dan bagi mereka laknat dan tempat tinggal yang buruk. Dan yang dimaksudkan dengan laknat di sini adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu, kita dimasukkan ke dalam surga bukan semata-mata karena amalan kebaikan yang telah kita lakukan, tapi dikarenakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala
Dengan itu Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga, dan tentunya untuk mendapatkan rahmat tersebut dengan kita memperbanyak melakukan amal-amal soleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak buruk berikutnya yang akan didapatkan oleh orang yang berlaku zalim adalah terancam dari doa orang yang telah ia zalimi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Berhati-hatilah atau takutlah kalian dengan doa dari orang yang terzalimi, karena sejatinya doa dari orang yang terzalimi itu tidak ada hijab, tidak ada tabir, tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, doa orang yang terzalimi itu sangat mudah untuk dikabulkan, baik itu doa berupa kebaikan ataupun keburukan. Waliyadu billah, apabila orang yang telah ia zalimi itu mendoakan keburukan pada dirinya, yang tadinya ia kaya kemudian ia pun jatuh miskin, yang tadinya ia bahagia ia pun menjadi sedih, yang tadinya ia mengalami keamanan, kenyamanan, ketenangan dalam hidupnya, ia pun mengalami kegelisahan demi kegelisahan dikarenakan doa dari orang yang telah ia zalimi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang familiar di telinga kita tentang kezaliman ini adalah yang berkaitan dengan hak orang lain. Tapi ketahuilah, ulama membagi kezaliman ini dalam beberapa macam, dan di antaranya ialah kezaliman terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kezaliman yang paling besar berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Luqman berwasiat menasihati anaknya, mengingatkan anaknya tentang kezaliman ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala abadikan, "Inna syirka la zulmun azim." Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling agung, kezaliman yang paling besar. Artinya tidak ada dosa besar yang lebih besar melebihi dosa kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa kesyirikan ini apabila pelakunya tidak bertaubat sebelum ia meninggal dunia, maka di akhirat nanti ia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kecuali apabila ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ia meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, mengampuni dosa kesyirikan yang telah ia lakukan. Kemudian kezaliman yang kedua itu adalah kezaliman berkaitan dengan hak hamba, berkaitan dengan hak orang lain, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Sungguhnya darah-darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram di antara kalian. Artinya tidak boleh bagi kita untuk menumpahkan darah saudara kita. Tidak boleh bagi kita untuk merampas dan mengambil dan merampas harta orang lain. Dan begitu pula kita dilarang untuk merendahkan kehormatan orang lain, mencemari kehormatan orang lain. Inilah kezaliman yang berkaitan dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, kezaliman yang berkaitan dengan hak kita atau diri kita. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminhum zalimun li nafsihi." Dan di antara mereka, di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Dan ulama menafsirkan dengan kezaliman terhadap diri sendiri ini berupa kemaksiatan. Artinya ketika seorang itu melakukan kemaksiatan, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Karena ia tidak sayang kepada dirinya sendiri, ia tidak takut akan hari yang sangat mengerikan, akan hari yang genting di hari kiamat, yang dimana nantinya di hari kiamat ia akan mendapatkan penghisaban dan perhitungan atas dosa-dosa yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jauhilah kezaliman ini dari beragam macam bentuknya, baik itu kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan hak manusia, hak hamba, ataupun kezaliman yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Semoga kita dijauhkan dari kezaliman ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.